Oke, selamat malam semuanya. Ini Yeftok edisi 1 Juni, edisi perdana di bulan Juni 2022. Malam ini seperti biasa kita akan membahas ISG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar, ide-ide dari Bapak Ibu semua yang sudah menulis ide saham di Yeftok edisi terakhir. Selain itu kita akan mereview secara singkat dan melihat bagaimana kinerja kami di private trading room selama bulan Mei kemarin di saat IHSG bergerak turun di awal bulan Mei dan mengalami kenaikan secara berturut-turut di minggu kedua sampai dengan minggu terakhir di bulan Mei. Dan kita akan lihat bagaimana perkiraan di bulan Juni, apakah IHSG masih akan melanjutkan rebound kenaikan atau sebaliknya melanjutkan penurunan yang mana sudah dimulai di bulan Mei. IHSG mengalami penurunan yang cukup signifikan di awal dan kita melihat market secara umum secara global juga mengalami penurunan cukup signifikan. Apakah market kita akan berlawanan dengan market global atau justru mengikuti penurunannya? Nanti akan kita lihat bagaimana perkiraan kami untuk IHSG. Oke, kita akan masuk ke langsung ke pembahasan IHSG dulu. Kita lihat dari IHSG, ini weekly chart dari IHSG selama bulan Mei. Jadi ada 4 candle ini awal bulan dan ini adalah minggu ini yang sebenarnya ini belum ditutup karena akan berlanjut sampai dengan nanti hari Jumat ya. Kalau kita lihat secara sepintas ini merupakan penurunan yang cukup signifikan di awal bulan Mei dan langsung membaik di minggu kedua, ketiga dan minggu terakhir ya. Yang artinya apa? Artinya adalah ternyata bulan Mei memberikan kesempatan yang cukup baik untuk kita, terutama khususnya untuk trading, untuk menikmati volatilitas yang sangat tinggi ya. Dan itulah kesempatan yang terbaik menurut kami untuk trading, bukan untuk kabur ya. Karena sangat banyak saham yang mengalami kejatuhan dan kita bisa memanfaatkan saat dia rebound. Nah, ini terbukti di trading kami di bulan Mei. Jadi total selama bulan Mei dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Mei PTR berhasil merealisasikan pertumbuhan sebesar 4,02%. Ini adalah termasuk pertumbuhan tertinggi atau return tertinggi yang dicetak oleh PTR di tahun 2022 setelah bulan Januari 5%. Tapi berbeda karena ini bulan Mei ya IHSG itu masih minus ya 1% meskipun terlihat naik ya karena penutupannya naik kemarin gitu ya. Jadi dengan kondisi yang dianggap jelek tapi secara keseluruhan kita berhasil memanfaatkan ya kejatuhan di awal dan ya kita anggap sebagai momentum terbaik untuk kita melakukan swing trade dan sebagainya ya. Terbukti kita melakukan transaksi 22 kali dengan kemenangan 16 kali. Loss hanya 6 kali. Dengan begitu kita memperoleh winning ratio sebesar 72,7%. Ya ini artinya Anda bisa cek kinerja kami di bulan April, bulan Maret, bulan Februari. Mungkin member PTR akan merasakan bulan Mei ini transaksi kita sangat-sangat efektif dan efisien. Ya, jadi kita hanya menggunakan paling maksimal hanya 30% dari total portofolio kita. Sisanya cash. Ya. Jadi apabila Anda mempraktekkan atau mengikuti PTR secara ya paling tidak mendekati PTR, kinerjanya akan sama. Ya, kurang lebih sama. Gitu ya. 4% itu besar loh ya. 4% itu besar untuk ya secara real kita akan lihat kalau misalkan ini bisa dipertahankan secara konsisten selama
1 tahun penuh pertumbuhan portofolio kita mungkin akan sekitar lebih dari 40% dan itu bisa dianggap sebagai investasi bodong karena terlalu besar pertumbuhannya ya. Dan ini kita tidak melihat per transaksi tetapi secara keseluruhan. Kita tidak bisa melihat hanya satu transaksi yang untung kita expose terus, tapi kita akan sajikan secara utuh mana yang profit, mana yang loss. Seperti inilah seharusnya Anda melihat kinerja, bukan melihat satu saham ini naik ratusan persen, tetapi di luar itu ternyata banyak yang rugi atau secara total ternyata tidak tumbuh sama sekali atau malah justru merugi. Jadi ketika kita melihat kinerja, yang kita lihat adalah keseluruhan, bukan per transaksinya. Begitu kira-kira. Ini mungkin menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu yang serius ingin trading, ingin mendalami trading secara mendalam. Salah satunya yang kami sarankan adalah selalu membuat catatan trading, mau itu profit ataupun loss, itu harus dicatat dengan baik dan secara detail agar kita bisa melakukan evaluasi untuk perbaikan secara terus-menerus. Bukan kita hanya mengingat profitnya saja, lossnya tidak diingat-ingat ya. Nah itu yang tidak baik, karena kita mendapatkan kinerja seperti ini adalah hasil dari proses yang panjang. Sistem kita dibangun juga dengan banyak proses ya, tidak langsung jadi bagus dan sebagainya. Ya, kita harapkan advisor di private trading room bisa melanjutkan kinerja di bulan Mei ini di bulan-bulan selanjutnya sehingga pertumbuhan kita jauh mengungguli IHSG tentu saja, karena ya sejauh ini kinerja kami memang ya sangat jauh berbeda dengan IHSG. Kalau kita lihat dari 2018 kita sudah tumbuh 93,6%. Mungkin ini bisa dilihat sebagai seperti ya dibandingkan dengan promosi investasi bodong gitu ya, karena ya pertumbuhannya sangat signifikan. Kalau Anda pernah mempraktekkan trading dan mencatatnya secara sungguh-sungguh, Anda akan bisa lihat kinerja Anda secara utuh. Dan ini kinerja kita selalu dilaporkan secara konsisten, setiap bulan, setiap tahun, semuanya ada laporan kinerjanya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dari proses dari 0 sampai dengan 90% ini dihasilkan dari berapa kali transaksi, berapa kali profit, berapa kali loss, dan sebagainya. Inilah private trading room. Oke, kita akan lihat IHSG di bulan Juni. Kita lihat dulu datanya. Datanya seperti apa di bulan Juni, kinerja sejak 10 tahun terakhir seperti yang kita lakukan di bulan Mei kemarin, bahwa keberhasilan di bulan Mei salah satunya disebabkan oleh kemampuan kami di PTR mengantisipasi lebih awal dengan cara ya kita tahu kira-kira akan seperti apa bulan Mei ya gitu. Nah, kita sudah buatkan video pendek di bulan Mei awal terkait potensi bulan Mei akan seperti apa. Nah, ini bulan Juni ini kita tampilkan data yang sama, yaitu 10 tahun terakhir bagaimana di bulan Juni. Jadi di bulan Juni ini saya perhatikan kalau kita lihat performance dari IHSG itu secara umum sebenarnya positif 0,1%, jadi tipis sekali. Namun di sini kita lihat masih banyak bullishnya daripada bearishnya. Anda lihat tahun 2012 setelah IHSG jatuh cukup signifikan 8%, di bulan Juni rebound 3,2%. Kemudian di 2013 sampai dengan 2015 minus 4%. Dan sempat 5% juga di 2015. Mungkin Bapak Ibu sempat kita berikan cerita di 2015 itu adalah salah satu bulan yang atau tahun yang mungkin agak relatif sulit ya waktu itu. Tapi memang ya seperti itulah di 2015 bulan Juni 5,8%. Kemudian di 2016 bulan Juni itu IHSG naik ya 4,5 bullish, dan 2017 juga bullish 1,6%. Kemudian 2018 minus 3% bearish, 2019, 2020 sampai dengan 2021 positif. Secara umum sebenarnya bulan Juni kita anggap positif, namun yang perlu menjadi catatan adalah ternyata volatilitas yang terjadi di bulan Mei itu berlanjut di bulan Juni. Saya ulangi, volatilitas di bulan Mei berlanjut di bulan Juni. Naik dan turunnya signifikan. Anda lihat dari kinerjanya minus 4, minus 5, plus 4, plus 1. Jadi tidak konsolidasi secara, atau kita katakan harga
atau pasar itu tidak bergerak flat atau volatile dengan range yang lebar pergerakannya. Begitu ya. Nah, kita lihat chart IHSG untuk saat ini. Kita lihat dari monthly ya. Tren masih berjalan karena penutupan bulan Mei ya. Bulan Mei masih kita katakan bagus di atas uptrend line yang sempat dipatahkan. Artinya IHSG melanjutkan uptrendnya sampai dengan bulan Mei akhir. Kemudian bagaimana kita lihat potensi berikutnya? Kemungkinan besar kalau kita melihat dari penurunan-penurunan yang sudah ada, misalkan kita lihat di bulan Januari 2021, IHSG mengalami penurunan, kemudian ini adalah pola yang hampir sama dengan pola saat ini setelah dia mencetak rekor tertinggi, kemudian dia jatuh, koreksi wajar, kemudian dia rebound. Ya ini reboundnya ini kemungkinan akan mendekati level tertinggi. Ini terjadi di koreksi-koreksi sebelumnya juga, ya, yang mana IHSG tidak langsung breakout dan cetak rekor tertinggi baru. Jadi kemungkinan untuk bulan Juni ini pergerakan IHSG masih akan di rentang 7.300 dengan potensi penurunan di 6.600. Jadi ini pergerakan yang cukup lebar, yaitu tadi volatilitas yang tinggi akan berlanjut di bulan Juni. Ya. Bagaimana kecenderungannya? Apakah cenderung turun atau naik? Menurut kami kecenderungannya masih akan turun. Atau bisa dikatakan ya kinerja bulan Juni kemungkinan besar masih minus. Apa kira-kira penyebab faktor atau penyebab IHSG ini masih kecenderungannya adalah turun dengan volatilitas tinggi karena banyaknya emiten yang membagikan dividen di bulan Mei dan Juni ini. Jadi banyak dividen yang akan dirilis di bulan Juni. Dan juga kita lihat dari faktor eksternal ya, market global itu secara umum masih dalam posisi bearish atau kondisi bearish. Yang sedikit banyak akan berpengaruh ke psikologis market kita. Gitu ya. Jadi kemungkinan ya strategi kami masih akan konservatif atau kita lebih memperhatikan atau tidak mengejar kuantitas dalam transaksi tapi lebih ke kualitas. Jadi kita akan transaksi itu hanya menggunakan PV yang relatif kecil, tidak agresif seperti bulan Maret sampai dengan bulan April kemarin ketika IHSG terus mengalami mencetak rekor tertinggi baru. Ini kondisinya berbeda ya. Kita mungkin akan lebih konservatif dalam memilih dan kita hanya fokus ke saham-saham yang memang posisinya adalah sedang trending ya. Dan ya kita melihat beberapa saham memang posisi saat ini memang sudah sangat tinggi, jadi kita mungkin akan menghindari beberapa saham, terutama saham-saham yang akan membagikan dividen gitu ya. Yang jelas itu akan dihindari oleh PTR ya. Ini masing-masing punya pandangan yang berbeda, punya prediksi yang berbeda, tentu saja strateginya berbeda, tapi kemungkinan besar kita akan menjalankan strategi yang hampir sama dengan bulan Mei yang lalu. Begitu kira-kira untuk IHSG. Kita lanjut ke ide saham ya, yang sudah masuk di kolom komentar. Nah ini cukup banyak. Terakhir kita membahas terkait antisipasi dividen trap karena ini masih banyak saham yang membagikan dividen. Jadi kita harap ini dapat mengedukasi. Bukan berarti kita melarang Anda mencari dividen. Silahkan, dividen itu adalah bagian dari keuntungan Anda memiliki saham, tetapi Anda harus ingat konsekuensinya yang mungkin bisa Anda dapatkan. Karena setiap pilihan atau setiap keputusan itu akan tetap ada resikonya. Nah, kalau Anda sudah kita jelaskan menggunakan studi kasus yang kita alami sendiri di peer, ya mungkin Anda akan bisa menyimpulkan kira-kira akan seperti apa strategi Anda dari masukan-masukan yang kami berikan di video sebelumnya. Nah, ide pertama kita ambil dari Pak Budi. ADMR kenapa jatuh kemarin Pak? Cuma pengen tahu saja. Oke, kita lihat ADMR. Saya juga nggak memperhatikan saham ini. Kenapa jatuh? Kita akan lihat. Jadi ADMR ini sebelumnya ini saham baru, kita lihat daily
Di daily sendiri saham ADMR ini sekarang ini cenderung ke konsolidasi turun. Kemudian di transaksi terakhir di perdagangan tanggal 31 Mei kemarin dia mengalami penurunan yang sangat kita katakan ya harus diperhatikan baik-baik karena volume transaksinya sangat signifikan di sini. Nah, kita lihat secara mendetail transaksi di hari terakhir bulan Mei itu terjadi gap down dengan transaksi yang sangat besar. Penyebabnya kemungkinan besar adalah karena ya adanya tekanan jual yang masih berlangsung sejak ADMR ini koreksi di bulan April yang lalu. Jadi ini adalah fase koreksi yang berlanjut, yang mana target turunnya mungkin kita sudah pasang di Yeftok terakhir yaitu di 1860. Nah, sekarang ini memang ADMR masih proses menuju ke sana. Jadi kalau terjadi gap down seperti kemarin bisa jadi karena ya kemungkinan besar yang menjual tersebut masih memperkirakan saham ini akan turun, sehingga sebelum penutupan dia melakukan short sell atau menjual di harga yang lebih tinggi dengan harapan bisa buyback di harga yang lebih rendah. Dan juga kalau terjadi gap down seperti itu biasanya besok ada rebound menutup gap dan melanjutkan penurunan. Nah, kita akan lihat karena penurunan ini tidak wajar, terjadi gap down atau penurunan tiba-tiba di harga yang lebih rendah dari harga penutupan sebelumnya. Nah, ini kita akan lihat besok kemungkinan akan ada rebound ya di harga terakhir di 2000 ya mungkin akan di 2400 ya. Kemudian nanti akan lanjut proses turunnya, dan perlu menjadi catatan koreksi ini adalah masih koreksi wajar dalam proses uptrend ya. Saham ADMR ini sementara ini masih uptrend. Begitu kira-kira. Semoga menjawab ya. Kemudian lanjut Toba untuk position trading jangka menengah, apakah masih bisa hold? Saya nggak tahu harga belinya di berapa. Oh, ini 1030, oke. Harga masih stabil di area EMA 200. Jadi kalau misalkan format yang tepat itu saya punya saham Toba di harga segini, apakah masih tepat untuk position trade seperti itu, mungkin akan lebih enak dibaca. Tapi nggak apa-apa, informasinya lengkap. Jadi Toba untuk position, artinya position di sini adalah trend following. Trend following di sini berarti harus uptrend sahamnya. Nah, sedangkan Toba sendiri saat ini dia sedang mengalami downtrend untuk tren jangka pendek menengah. Ini downtrend ini sudah berlangsung sejak Februari yang lalu. Kita anggap ini downtrend menengah ya. Kalau downtrend jangka pendek kan di bawah 1 bulan, ini lebih dari 1 bulan dan ini sudah berjalan cukup cukup panjang koreksinya ini. Kalau menurut kami untuk saat ini Toba lebih cocok untuk swing seperti yang kami lakukan di PTR. Kalau Anda perhatikan kinerja kami, PTR melakukan swing trade kemarin di tanggal 20 Mei ya di 1050 dan kita jual di tanggal 23 Mei sekitar 2 atau 3 hari kita jual di 1145 dengan profit 9%. Setelah itu Toba turun lagi ya. Nah, ini ya. Kenapa kok kita melakukan swing, tidak melakukan trend following? Karena plan kita adalah jangka pendek ya, dan kebetulan Toba memang masih downtrend untuk jangka pendeknya, sehingga ya mau tidak mau kita hanya bisa melakukan strategi swing trade. Jadi kalau modalnya 1030 menurut kami ini masih ideal untuk swing dulu selama dia masih belum mematahkan tren turun atau di atas EMA 60 1140. Kebetulan kita tidak menggunakan EMA 200 ya tadi ya, EMA 200 ya, karena itu terlalu besar. Itu lebih ke jangka panjang kalau menurut kami, bukan jangka menengah ya. Jadi ya kalau Anda mau trend following untuk jangka panjang ya mungkin akan cocok menggunakan EMA 200 ini. Tetapi kalau Anda tujuannya jangka menengah, mungkin ya masih 60 itu hitungannya adalah menengah karena itu adalah 3 bulan ya. EMA 60 itu adalah 3 bulan ya. Jadi ya kita lihat di sini kalau kita menggunakan EMA 60 ini sudah cukup bagus. Misalkan kita lihat dari fase naik dari bulan November yang lalu, dia cukup efisien, dia exit di harga 1300 dan tidak dibawa turun cukup signifikan ya ke bawah 1000. Jadi ya sementara ini
Toba secara kondisi dia cocok hanya untuk swing karena dia masih downtrend, di dalam tren turun untuk jangka pendek menengah. Kemudian yang kedua, saham ini memang tipikalnya adalah super agresif. Jadi selama dia masih downtrend dan masih belum terkonfirmasi reversal, mungkin lebih cocok untuk swing trade dulu. Begitu kira-kira, tapi silahkan diputuskan masing-masing ya. Oke, kemudian lanjut dari Pak Hotma, highs terbang, target dan proteksi jadi berapa ya? Oke, kita lihat highs terakhir dia sempat turun ya dan lanjut uptrend, dan targetnya kita sudah sampaikan sebelumnya yaitu di 336. Jadi harusnya masih lanjut ke sana untuk highs. Targetnya di 330-an, kemudian proteksi yang mungkin bisa dipasang saat ini kita lihat menggunakan H4. Mungkin kalau dia ada penurunan di 260 berarti itu adalah rejection. Ya, jadi kita proteksi di 260. Itu masih profit ya kalau Anda ikut PTR karena PTR belinya di 238. Oke. Kemudian kita lanjut ke ide berikutnya, Dimas. Untuk saham Dimas view-nya bagaimana untuk trading? Untuk trading Dimas. Oke, Dimas sementara ini dia masih downtrend. Pertama itu untuk trading menurut kami masih banyak pilihan yang lain yang lebih baik. Bukan masalah dia tidak bisa naik atau tidak, tetapi ini posisinya adalah downtrend. Jadi kalau misalkan dan konsolidasi pertama, kemarin dia rejection dari 170, jadi kalau dia bisa naik di atas 180 ke atas itu mungkin akan lebih menarik karena kita bisa mengambil swing dari wave terakhir yang di sini mungkin potensinya akan lebih menarik ya. Jadi saat ini Dimas itu tertahan di M60 atau 180 ini, kita anggap ini adalah resist penting untuk Dimas lanjutkan kenaikan atau reversal dari tren koreksi minor ya, untuk swing ke 190 ini berapa ya kira-kira, sebentar. Kita juga harus melihat risk rewardnya juga. Kalau kita beli di 180 potensinya adalah 6% sampai dengan 17% itu 210 208 dengan risk kira-kira 5% kalau dia turun lagi ke 170. Jadi kalau saya masih banyak pilihan yang lain, saham yang lebih baik. Untuk saat ini Dimas secara teknikal mungkin masih perlu menunggu dulu Pak Andi. Gitu ya. Kemudian lanjut dari Pak Sugi Buntaran, dividen gede pasti XD turun, XD dividennya mungkin. Masalahnya turun ke berapa dan kapan bisa naik kembali. Ini agak sulit ya. Inilah alasan saya atau alasan kami di private trading room tidak pernah mencari dividen karena proyeksi penurunannya akan sulit untuk kita prediksi. Karena itu di luar teknikal, bisa terjadi seperti itu. Banyakan saham yang sedang dividen itu mungkin beberapa hari sebelumnya dia uptrend atau naik lah, tidak selalu uptrend ya, selalu naik. Nah, dia kemudian turun dan gap down, itu yang tidak terantisipasi oleh teknikal. Sedangkan jelas kita trading dasarnya adalah teknikal. Kalau sebuah saham kemungkinan besar tidak bisa bergerak tidak terprediksi oleh teknikal, ya harus kita hindari. Kenapa? Risknya tidak bisa kita perkirakan. Gitu loh. Ya. Nah, kita coba lihat teknikal PTBA ini kira-kira akan berapa. Ini kemungkinan juga akan ya tidak akan mudah untuk memprediksinya. Sekarang ini harganya sedang naik ya. Kalau dia dividennya X-date-nya, saya nggak tahu X-date-nya tanggal berapa. Sebentar, saya cek dulu X-date-nya ya. Apakah ini masih mungkin naik dulu? Karena ini sangat tergantung dengan peak-nya. Ya, nanti kita bisa tarik retrace-nya ya. Akan ke berapa? Retrace ini adalah koreksinya karena saham ini uptrend ya, jelas dia akan koreksi. Koreksi di dalam tren naik, kita nggak tahu dia akan reversal atau tidak gara-gara dividen ini, atau yang jelas kemungkinan besar dia akan koreksi. Kita tidak bilang pasti turun, ya. Kemungkinan kita nggak boleh ya. Ada kode etik di sini, nggak boleh bilang pasti naik, pasti turun, itu nggak boleh. Kita hanya boleh bilang kemungkinan atau probabilitasnya, memiliki kemungkinan, ya. Nggak boleh bilang pasti di market, ya. Gitu. Nah ini X-nya tanggal 6, sedangkan
ini mungkin masih bisa naik ya, bahkan bisa naik ke 5.000 pun bisa. Nah, kita akan lihat nanti peaknya itu berapa, baru kita bisa tarik Fibo untuk mencari retracementnya. Idealnya berapa? Tetapi namanya dividen, Anda lihat sendiri MPMX dia bisa turun dari 1.400 sampai dengan 500 ya, dan bisa berbalik arah juga. Waktu itu uptrend. Case-nya di MPMX yang kita alami sendiri di peer, waktu itu kita exit di tahun 2019, bahkan dia mencetak rekor tertinggi baru. Bukan rekor tertinggi baru, tapi ini kenaikan yang cukup signifikan dari Januari sampai dengan Juni. Ini pun bisa turun dan membalikkan arah tren naik yang sudah dibentuk sejak 2016. Bukan berarti PTBA tidak bisa seperti ini, sangat bisa. Tapi kita nggak tahu nanti seperti apa. Yang jelas untuk mencari target retrace idealnya kita harus tahu peaknya dulu. Karena ini sekarang ini kita anggap belum membentuk peak, ya kita akan lihat nanti. Ya mungkin di tanggal 5 ya. Nanti kita akan bahas lagi kalau misalkan ada yang memberikan ide untuk dibahas tanggal 5 Juni ya, karena X date-nya ini tanggal 6 kalau tidak salah ya, mohon dikoreksi ya. Cum date-nya tanggal 3 ya, tanggal 3 kok jauh ya. Tanggal 3, oh ya, berarti tanggal 3 itu adalah hari Jumat, berarti hari Senin itu adalah X date-nya. Berarti kita akan bahas di tanggal 3 ya. Nanti kalau misalkan ada Bapak Ibu yang sementara ini belum ya Pak Sugi, mohon maaf ya. Oke, kita akan lihat nanti. Semoga ya PTBA tetap uptrend lah ya. Gitu. Semoga tidak terjadi seperti MPMX waktu 2019 yang lalu, sehingga tidak banyak orang yang tersangkut atau nyangkut di Monas gitu. Oke. Lanjut dari Indranet 89 BGTG, bagaimana Pak? Sudah boleh masuk ini untuk trading atau investing? Mungkin trading, kita anggap trading. Jadi oke. Jadi BGTG sendiri ini downtrend ya. Dari kita lihat dari 2021 saat ini dia downtrend dan sedang tertahan di support 130. Ini ada rejection, jadi ada kemungkinan dia untuk swing trade. Ya, ada kemungkinan untuk swing. Nah, kita lihat swingnya ini ke berapa. Kita akan lihat dari wave terakhir ini. Jadi di sini ada resist yang mungkin akan jadi resist penting. Pertama EMA 60 jelas ini adalah 0,2 di 174. Kemudian paling tidak bisa naik ke 196 atau 200 ya. Jadi risk dan rewardnya menarik atau tidak ini ada tergantung dari sini ya. Jadi potensinya ya kalau kita bicara ini wave besarnya itu sekitar 17% dengan risk di harga saat ini itu 7%, 7,9%. Menurut kami ini menarik. Bagi yang full time ya, bagi yang full time. Ini saham downtrend, jadi konsekuensinya Anda harus tahu kalau Anda nggak disiplin bisa nyangkut dan dibawa turun lanjut ya. Jadi harus tahu ini saham downtrend. Ya, untuk trading saya anggap Bapak Ibu sudah tahu lah perbedaan dengan investasi. Ini teknikalnya bagus, tapi fundamentalnya kita nggak akan bahas. Silahkan dicek sendiri. Tapi kalau untuk swing trade, karena di sini pertanyaannya tidak jelas untuk swing atau untuk invest. Ya. BGTG. Oke, begitu kira-kira potensinya seperti yang saya sudah katakan tadi, sekitar 17 terdekat dan risknya 7%, sekitar 7%-an lebih, dan potensi keduanya sekitar 32%. Ya menarik kalau risk rewardnya seperti itu ya. Ingat ya, ini tetap ada risikonya. Wah, potensi besar tapi Anda nggak siap dengan risknya sekitar 7-8%, nanti bisa nyangkut ya kalau misalkan Anda nggak mau melakukan proteksi. Karena ini sekali lagi ini adalah tetap probabilitas atau kemungkinan ya, ada risk dan rewardnya di sini. Oke, kemudian dari Indrawati, NATO untuk trading bagaimana? NATO belum, sementara ini belum untuk NATO. Kalau kita lihat dari pergerakannya cenderung konsolidasi. Kalau menurut kami menarik kalau dia bisa naik dan tutup di atas 650 sementara ini. Untuk target turunnya sendiri kemungkinan ini masih belum mencapai target turun yang diharapkan.
Target turunnya ini kalau kita lihat dari wave besar itu kemungkinan di area konsolidasi ini ya, itu di 580 ya. Nah, nanti bisa ditunggu di sini. Kalau tidak break berarti tunggu di sini ya. Begitu. Kemudian kita lanjut ke ide berikutnya, MBAP. Oke. MBAP, nggak tahu ini, kita lihat analisa teknikalnya saja. MBAP ini uptrend dan sudah sangat tinggi ya, untuk bukan berarti dia tidak bisa naik lagi, tapi ini masih cukup berisiko untuk kita masuk karena ini sahamnya sudah naik cukup signifikan. Bagusnya memang tunggu koreksi ya. Mungkin ini masih bisa naik lagi, setidaknya kita lihat di monthly ya, ini sudah sangat tinggi. Ini mungkin sudah di level 2 kali ya, berarti 2,69300 ya. Terdekat dulu kita lihat potensinya di 2,2, yaitu di 8175 gitu ya. Jadi potensi view-nya ya, mungkin kita lihat analisa teknikalnya masih bisa naik, tapi ini Anda harus tahu ini sudah sangat tinggi. Jadi kalau misalkan Anda beli bisa, tapi Anda harus disiplin, jangan sampai nyangkut di harga yang sangat tinggi. Ini seperti ini karakteristiknya ya. Jadi ketika rally kita beli dan kita tidak proteksi, dia bisa kembali ke bawah lagi mendekati EMA 60, dan EMA 60 nya sekarang ini harga 5.000 ya. Ini dinamis ya, jadi bergerak sesuai dengan pergerakan harga. Oke, gitu. Jadi Bapak Ibu, apabila Anda bingung mau trading apa, sekarang di Twitter kami sudah ada, kita berikan secara gratis saham-saham yang bisa menjadikan referensi ya. Ini kita baru pertengahan bulan Mei kemarin kita coba berikan secara gratis di Twitter kami, dan kinerjanya seperti ini ya. Anda lihat kinerjanya, COBEX, NICL, tetap akan ada referensi atau rekomendasi yang tidak perform, tetap yang namanya rekomendasi, namanya trading, ada profit dan loss. Tapi sementara ini so far so good yang diberikan oleh admin dapat input dari advisor tentu saja. Jadi kita berdayakan Twitter kami untuk memberikan ide-ide trading untuk Bapak Ibu yang mau mendapatkannya. Silahkan Anda kunjungi Twitter kami, karena ini diberikan tidak setiap hari, tapi kemungkinan akan diberikan mungkin 2 hari atau ya 1 hari sekali dan sebagainya. Silahkan Anda follow saja, nanti Anda cek terus setiap hari apa referensinya ya. Sementara ini ya seperti ini kinerjanya cukup bagus ya, menggambarkan kinerja di PTR juga, karena saham-sahamnya kemungkinan ya sama, tetapi bedanya di PTR pasti belinya lebih dulu ya, kita beli dulu baru kita akan share di Twitter seperti itu. Jadi kalau Anda pengen dapat dulu ya tetap di PTR, tapi kalau Anda setidaknya akan dapat informasi yang saham yang bagus, Anda bisa follow di Twitter kami dan Anda akan dapatkan secara gratis referensi atau rekomendasi. Sekali lagi ini rekomendasi atau referensi, Bapak Ibu harus analisa ulang, harus buat trading plan, dan Anda jalankan sesuai trading plan masing-masing, strategi masing-masing ya. Tidak semua rekomendasi kami akan profit. Jadi Anda harus ingat itu baik-baik. Jangan sampai Anda menelan mentah-mentah informasi yang ada di Yeftalk ataupun Twitter atau dimanapun di media yang kami punya. Tetap Anda harus saring lagi, Anda ambil secara bijaksana, mana yang menurut Anda cocok ya Anda ambil, kalau nggak cocok ya abaikan saja. Itu saja. Terima kasih untuk Bapak Ibu sudah menonton Yeftalk dan mendukung kami dengan klik like, dengan share, dengan subscribe channel kami. Semoga informasi yang kami berikan ini dapat memberikan inspirasi, dapat memberikan informasi yang menguntungkan untuk Bapak Ibu semua. Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di Yeftalk selanjutnya. Sampai jumpa di Yeftalk selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.